Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Syalina SE MSI. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Akuntansi Politeknik Unggul LP3M Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pengajaran dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Di sini saya akan menunjukkan proses pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 pada pertemuan 1. Berikut cuplikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih guys. Semangat ya. Ada AP 4A. Mata kuliah Akuntansi Keuangan. Salah kan? Oke. Hari ini sebelum memulai perkuliahan ya, kita absen dulu ya. Oke. Hari ini teori kita tentang operasional dana kas. Kas adalah akun yang paling liquid dalam akuntansi. Letaknya di neraca paling atas. Kas dan setara kas. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami komposisi dan juga komponen dana kas. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami pengendalian kas ya, dengan menggunakan rekening bank. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami pembukaan dan dana kas kecil ya, terkait dana kas kecil. Apa itu kas? Menurut MEM, kas adalah nilai tukar yang berlaku umum. Ingat, berlaku umum. Yang berlaku umum di Indonesia kasnya apa? Rupiah. Kalau transaksi luar negeri mungkin dolar ya. Dan negara-negara lain dengan mata uang masing-masing. Pokoknya yang berlaku umum. Ketika uang sudah tidak berlaku umum, mungkin nanti ada alat tukar lainnya yang berlaku umum. Yaitu kita sebut dengan kas. Kemudian untuk apa kas itu? Untuk melakukan transaksi, baik itu transaksi perorangan, organisasi, ataupun badan usaha. Kas itu dapat berupa uang tunai maupun saldo simpanan di bank. Ya, bisa uang tunai maupun saldo simpanan di bank. Itu kas. Ada yang lain menurut kalian definisi kas? Oke, kayaknya pas dulu, yang lanjut ya. Kita lanjut dulu. Fungsi kas dalam bisnis ya. Dalam bisnis pasti kita butuh yang namanya kas. Yang paling itu tadi. Yang pertama, menjalankan operasional harian. Ini fungsinya kas untuk digunakan membayar pengeluaran sehari-hari, bayar gaji, bayar listrik ya, bayar sewa dan lain sebagainya yang sifatnya operasional ya. Kemudian menjaga likuiditas. Ya, di sini menjaga likuiditas maksudnya memastikan perusahaan memiliki cukup dana tunai untuk memenuhi kewajiban. Baik itu kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Maksudnya untuk menghasilkan terkait apa? Terkait kas ya. Itu terkait likuiditas. Dan yang ketiga, mengatasi keadaan darurat. Nah, jadi tiba-tiba kalau angkat ancur gitu kan, padahal punya kas untuk pasangan nggak mungkin kantornya nggak ada atapnya gitu kan. Atau kalau kalian pribadi tiba-tiba sakit ya kan, harus ke rumah sakit. Kalau kalian bisa mengatur kas kalian bisa menjalankan fungsi untuk mengatasi keadaan darurat tadi. Nah, yang keempat adalah investasi dan pengembangan. Nah, yang keempat ini, kalau kalian sudah punya dana yang berlebih, baru kalian pikirkan mau diinvestasikan ke dalam bentuk aset lain, usaha, ataupun kalian mau apa? Mengembangkan usahanya, benar ya? Kalau mau mengembangkan usaha, masuk ke investasi. Oke, ingat dari sekarang kalian harus pikirkan untuk investasi, pengembangan. Kalau kalian punya dana lebih, pikirkan untuk investasi. Untuk kas. Yang lanjut dulu ya. Oke. Ada yang namanya komponen kas atau komposisi kas.
yang bisa langsung kita gunakan. Yang wujudnya adalah uang nampak, contohnya uang tunai, ya, uang logam juga itu juga, dan uang tunai itu adalah cash on hand. Cash in bank itu adalah saldo kita, milik kita, uang kita yang ada di bank, ya. Bisa juga kita gunakan untuk transaksi, ya kan? Setara kas, investasi jangka pendek yang dapat segera dikonversi jadi uang tunai, contohnya deposito, ya, dan surat-surat berharga lainnya. Kemudian cek yang diterima. Nah, jadi kadang kalau misalnya kalian itu jualan misalnya kan, perusahaan kalian melakukan penjualan, biasanya ada bayar pakai cek, tapi tanggalnya dalam hari ini, bayar tanggal 3 dari hari ini. Nah, itu yang masuk kategori cek yang diterima. Nah, itu pun harus kalian catat sebagai akuntan, ya. Kita lanjut yang kelima, ada giro pos, ya, instrumen pembayaran dari kantor pos yang dapat dicairkan. Ini sumbernya dari kantor pos, makanya biasanya giro pos. Yang keenam adalah rekening pengelolaan. Rekening pengelolaan inilah saldo kalian, transaksi uang masuk uang kalian yang ada di bank tadi itu ada di dalam rekening pengelolaan. Dan yang ketujuh adalah kas transaksi, kas dalam perjalanan. Ini juga ada contohnya kalau kalian transaksi luar negeri itu biasanya ada kas transaksi. Kalau sekarang pun bisa biasanya transaksi yang dari jam 3 dengan jumlah sekian, kemungkinan akan sampainya besok. Kebetulan libur, biasanya pending dan sebagainya, itu masuk dalam kas dalam transaksi itu, ya. Yang ada lagi pengendalian kas. Nah, jadi untuk mengamankan atau mencegah, ya, kas kita ini terjadi kecurangan, ya, kehilangan, dan untuk memastikan kalau pencatatannya udah benar, ya, kas itu harus kita kendalikan. Gimana cara mengendalikannya? Di sini ada 5 syarat yang Ben sharing buat kalian untuk mengendalikan kas ini tadi, ya. Yang pertama adalah pemisahan tugas. Di sini ada 3 poin yang harus kalian pisahkan, yaitu urusan penerimaan kas atau terkait kas, penerimaan atau pengeluaran kas. Kemudian pencatatan, ya, yang mencatat orangnya harus berbeda. Kemudian rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu yang memeriksa, yang biasanya data dari mana semua digabungin, direkonsiliasi sesuai atau tidak, ya, tujuannya. Oke. Kemudian dokumentasi yang akurat menggunakan tanda terima voucher untuk setiap transaksi kas. Jadi dokumentasi harus akurat. Kalau kita belanja sekarang biasanya ke Indomaret aja ada fakturnya, ya, apa? Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya bagian pembelian kita duit atau ada yang mengeremes, ya, kalian harus pastikan kalau voucher untuk setiap transaksi kas itu lengkap, ya. Jadi kalau udah mulai nih kerja, kalian pegang kas, kertas itu kayak duit sama kalian. Ya, kalau kertasnya hilang udah kayak kehilangan duit. Nah, nanti kalian bakal ada di tahap yang itu. Jadi untuk mengendalikan kas tadi, ingat, voucher untuk setiap transaksi harus akurat, tanggalnya dan lain sebagainya. Rekonsiliasi bank rutin, ya. Jadi kalian juga harus rutin merekonsiliasi, ya, saldo bank kalian. Karena kalian nggak tahu ada transaksi pembayaran ataupun misalnya auto debit, kalian punya cicilan tiba-tiba di auto debit, kan kalian harus menjurnal supaya laporan kalian akurat. Dan yang keempat, keamanan fisik, menyimpan kas di tempat yang aman dan hanya memberikan akses kepada personal yang berwenang. Nah, ya, jadi kalian sebenarnya kalau nyimpan di mana yang aman? Yang dia cash, ya, cash, ya. Celengan. Terus kalau mau belanja ngambilnya di mana? Kalau mau belanja ngambilnya di mana? Enggak lah.
dilimpahkan minimal 3 bulan sekali. Ada juga nanti pemeriksaan bulanan oleh kepala bidang masing-masing ya. Jadi audit dan pengawasan ini penting. Kalian juga nanti kalau jadi bos suatu saat jangan lupa laksanakan ini. Pemeriksaan tugas, dokumentasi yang akurat, rekonsiliasi. Ya kalau nggak menggeledah-geledahin, sudah menggeledah-geledahin, itu yang tinggal meriksa minimal pengawasan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Gimana cara memanajemen kas kecil? Jadi yang banyak tadi gimana cara menyimpannya, ada yang digen dan lain sebagainya. Ada yang namanya kas kecil, ya. Misalnya siapa? Jadi contoh, Aldi, ya. Aldi punya uang berapa M? 5 M ya Aldi ya. Karena Aldi punya uang 5 miliar di rumahnya, uangnya 5 miliar. Gimana cara memanajemen kasnya Aldi? 5 miliar untuk Aldi membuka usaha punya uang 5 miliar. Gimana cara memanajemen kasnya? Bisa jadi kan 20 juta itu untuk kas kecilnya, sisanya dimasukkan ke bank gitu. Boleh. Nah kalau Aldi pengen 20 juta jadi saldo pay cash dia. Sisanya dia mau masukin ke bank. Kenapa? Karena takut dimakan layar. Iya kan? Nah ataupun hilang kemalingan bisa kan kemalingan. Nah ataupun kalau dipercayakan sama orang takutnya orang yang dipercayakan iya cash kalau kenapa gitu kan nanti gimana gitu kan. Jadi Aldi buat keputusan 20 juta dia simpan sebagai pay cash karena mungkin Aldi mengatakan gimana tuh? Berarti transaksinya nggak lebih dari 20 juta sehari kan? Kecil-kecil aja gitu kan. Nah yaudah, mungkin dia nanti kalau mau belanja berikutnya dia bisa buka cek atau dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Nah jadi terkait sekarang kita belajar kas kecil. Nah mungkin Aldi tadi yang gede dimasukin ke bank, yang kecil dia anggaplah sebagai petty cash ya mungkin ya. Nah itu lah dia. Nah petty cash itu kan ada cara mengaturnya, bukan cuma sekedar jeblok 20 juta sampai 20 juta aja. Besok mau belanja 19 juta udah belanjain aja 20 juta itu. Enggak. Nah jadi ada tahapnya ya. Gimana cara memanajemen kas kecil? Yang pertama menetapkan jumlah kas kecil. Alhamdulillah dari contoh Aldi tadi kita udah bisa buat 20 juta misalnya. Kemudian mengelola pengelolaan dengan voucher kas kecil. Kalian buat format voucher kas kecilnya. Ya, jadi kalau kas yang besar ambil dari tadi ada vouchernya. Misalnya bukti pengeluaran bank. Nah, misalnya bukti pengeluaran petty cash. Nah, kalian akan buat vouchernya sesuai dengan formatnya, sesuai dengan kebutuhan usaha kalian masing-masing, tanggal, nomor dan lain sebagainya. Udah kalian buat voucher kas kecilnya. Untuk kayak yang tadi untuk bank juga ya, voucher bank keluarnya. Kalian lakukan namanya rekonsiliasi dan laporan secara rutin. Nah, udah ada vouchernya, setiap pengeluaran udah ada voucher tadi. Nah, kan setiap transaksi voucher tadi nanti dicatat pengeluaran petty cash, lalu direkonsiliasi dan buat laporannya. Sudah 20 juta, hari ini dipakai sekian, totalnya udah 15 juta. Kumpulin uangnya yang dirapikan, ditulis di voucher, dicatat. Nah, dan yang keempat, mengamankan penyimpanan kas kecil. Ya, tempatnya juga harus aman. Minimal ditulis sama benar, yang bisa dipercaya benarnya dikasih tahu kas kecil 20 juta kan dikit ya kan. Box kecil gitu doang bisa atau dan lain sebagainya. Karena dulu, nah mengelolanya juga ada caranya. Jadi yang kalian udah buat voucher, kalian juga harus punya term and condition untuk pengeluaran kas kecil. Kalian buat vouchernya, aturannya gimana? Misalnya belanja di bawah 1 juta, baru boleh pakai kas kecil. Lebih dari itu harus buka bank keluar. Oke, voucher bank keluar. Ya, kalau misalnya atau 500.000 juga boleh, karena tidak ada ketetapannya mau berapa, tergantung perusahaan kalian. Ya, tergantung kebiasaan untuk pengeluaran perusahaan kalian. Misal yang di bawah transaksi yang di bawah 500.000 dan pembelian untuk aset di bawah 1 tahun, tapi dia nggak masuk ke fixed aset, tapi bisa jadi persediaan dan sebagainya. Dengan kategori juga mungkin bukan bahan produksi, bukan bahan pokok produksi. Nah ya, yang sisanya berarti di luar itu harus buka pakai voucher pengeluaran bank. Nah, jadi kalian buat aturannya untuk pengeluaran voucher cash itu apa-apa aja, di list nanti ya, di list. Nah, oke. Itu tadi jadi tugas ya. Kalian coba buat term and condition syarat pengeluaran kas kecil. Sama kalian buat contoh vouchernya sesuai kalian sendiri. Nanti kalau kalian buat lalu kalian sendiri, misalnya Lia Flower atau
buat contoh vouchernya dan kalian buat aturannya ya. Itu tugas dikumpul minggu depan. Nah, kalau sekarang kelas kecil ada pilihan yang tentunya ada 3 metode pilihan. Yang pertama input response system, yang kedua fluctuate response system, dan yang ketiga adalah diverse reimbursement method. Nah, kalau yang pertama ini dia setelah periode tertentu atau ketika dana hampir habis, ya, dana kas kecil diisi kembali ke jumlah awal berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang ada. Jadi, misalkan 20 juta tadi, kalau memang indikasi Aldi itu pakai metode reimbursement system. Dia menetapkan 20 juta ya misalnya. Jadi dia bakal transaksi, ingat voucher, bukti. Dia tidak ada batas waktu. Aldi yang memikirkan, oh sudah dipakai 13 juta. Gawat nih, bentar lagi bisa habis. Kan ada proses kan pencairan, nanti bos tanda tangan lama dan sebagainya. Jadi Aldi kumpulin itu semua, dia proses untuk di reimburse supaya nanti saldonya 20 juta lagi ya. Nah itu adalah input response system. Kalau fluctuate response system ini saldo kas dapat berfluktuasi sesuai dengan pengeluaran. Dana diisi ulang sesuai kebutuhan berdasarkan catatan pengeluaran ya. Jadi kalau ini dananya bisa diisi ulang sesuai dengan kebutuhan pengeluaran. Jadi di sini tidak ada waktu yang ditetapkan untuk pencairan ya. Nah, dan dananya itu fluktuatif, saldonya itu fluktuatif. Dia tidak selalu 20 juta. Kenapa? Karena dikumpulin, nanti totalnya berapa itu yang direimburse sebagai petty cash. Nanti kalau auditor periksa, auditor tinggal lihat saldo akhir yang sesuai dengan setelah direimburse tadi. Dia bakal minta keluarnya mana, keluarnya, oh saldonya harus sekian. Tapi kalau lihat input response system, saldonya harus benar-benar 20 juta sesuai dengan ketetapan di awal. Atau kalaupun tidak uang 20 juta, bon yang sisanya tadi akan menggunakan menjadi 20 juta. Kalau ini tidak, bisa jadi 13 juta 500, bisa jadi 400 juta sekian gitu beserta bonnya. Ya, bon boleh ikut serta, tapi totalnya tidak akan sama. Kalau ini akan tetap sama. Kemudian di sini ada inverse reimbursement method. Ketika dana kas kecil digunakan, bukti pengeluaran dikumpulkan dan pada akhir periode tertentu pengeluaran tersebut diganti melalui voucher atau cek yang jumlahnya sesuai dengan total pengeluaran. Ya, kalau ini ada periodenya. Misalnya ditetapkan perusahaan kalian sebulan sekali boleh reimburse. Ya, di situ ada tanggal biasanya. Jadi dikumpulin, udah tanggalnya reimburse, buka cek dan di-reimburse. Nah, gitu ya. Kalau metode pencairannya juga macam-macam. Bisa kalian buka cek, bisa zaman sekarang bisa pakai internet. Langsung ada namanya manajemen MFT transfer juga dan sebagainya. Tinggal pakai token dan lain sebagainya. Tergantung perusahaan kalian maunya gimana. Oke, cukup sekian untuk teori kita hari ini. Selain nanti kita bahas tentang perhitungan jurnal-jurnal terkait kas. Kalau untuk teorinya sudah sampai di sini. Tapi sebelum kita masuk ke jurnal contoh soal terkait kas, silahkan yang mau bertanya, mempersilahkan. Siapa namanya dek? Mau lihat deh. Siapa dek? Dia. Oke, dia. Terima kasih, Ben. Izinkan saya ingin bertanya, bagaimana jika saya sebagai pemilik usaha dan saya hanya memiliki sedikit karyawan, misalnya 2, dan 3 saya sendiri sebagai pemiliknya. Contoh usahanya itu bakso project. Bagaimana mengelola keuangan? Mengelola Susan sama kamu 3 orang ya. Oke, kalau begitu kamu punya 2 karyawan, kita kan harus manajemen kas ya supaya kita nggak terjebak di sini ya nanti ya. Kecurangan ya, supaya kita nggak kena kecurangan, kehilangan, kita nggak sadari dan juga memastikan akurasi sebagai uang kita benar-benar, ya kan? Bertiga ya tadi ya sama kamu ya. Nah kalau begitu pastikan masuk ke poin sini. Pemisahan tugas, penerimaan kas, ya terkait kas, pencatatan dan rekonsiliasi. Tapi kan paham, pasti yang ngerjain kan banyak ya
Kenapa? Kalau dia yang terima uang, dia juga yang belanja, kecurangan itu cenderung lebih gampang dilaksanakan. Jadi kalau saran mem nih, misalnya ada bagian produksi satu, pemasaran satu yang tukang catat. Biasanya kita tukang catat ini yang ngurusin duit juga kan. Nah itu lebih bahaya, udah dia yang catat, dia yang terima duit, dia yang ngeluarin duit. Bahaya kan, satu bon aja hilang jadi duit kan, satu penjualan aja nggak dicatat masuk kantong bisa kan, apalagi kalau kasnya tunai, ya kan? Nah lebih bahaya lagi tuh, yang catat pastikan yang catat pisahkan sama yang terima ataupun yang mengeluarkan. Nah ada caranya, mungkin yang masak tugaskan sebagai penerima cash, yang jualan tugaskan sebagai pengeluaran kas, yang mencatat juga ini tugaskan sebagai rekonsiliator. Nah jadi semua data si pembeli sama penjual dikumpulin, dia yang merekonsiliasi. Nah mungkin kamu aja yang jadi rekonsiliator, ya karena nanti kan catatan mereka ada, kamu rekonsiliasi. Kalau mereka nggak ternyata cuma kasih bon doang, kamu bisa catat sekalian rekonsiliasi. Nah kenapa membilang memang lebih simpel kalau dia yang belajar, dia yang masa ya memang apa yang silang gitu kan ribet gitu kan. Udah, karena kalian udah belajar akuntansi biaya kan? Udah namanya bahan baku kan? Bisa terjadi kecurangan di proses pembelian bahan baku. Nah, yang penjualan juga itu bisa terjadi kekurangan di proses penjualan. Penerimaan kas kalian bisa berkurang kalau bagian penjualannya nggak jujur, jual 3, ternyata lakunya 5. Kalian kan nggak tahu, kamu lagi punya jobdesk masing-masing. Nah, jadi kalau sarannya kayak gitu kan ya, disilang ya. Walaupun kita mikirnya simpelnya gimana, cuma karena akuntansi yang pintar, kalian harus pikirkan untuk mengantisipasi kecurangan, penghilangan, dan memastikan akuntansi catatan keuangan. Iya, ada pertanyaan lagi? Tunggu sebentar. Udah cukup belum? Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, tanya langsung ngomong aja boleh. Oke? Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu. Saya mau bertanya, Mem. Semisal saya punya usaha, Mem, dan usaha itu punya saya sendiri dan yang mengelolanya saya sendiri. Ayu sendiri ya. Terus? Pertanyaannya, bagaimana cara saya untuk pengendalian kasnya? Oh iya benar, bagus juga pertanyaan teman kita si Ayu ini bagus. Kita berpikir perusahaan orang, perusahaan besar ya. Gimana caranya kalau saya sendiri punya usaha, tapi saya mau menerapkan manajemen kas, Mem? Itu gimana caranya? Kalau saran Mem, Ayu harus benar-benar pastikan Ayu tidak melanggar peraturan Ayu sendiri. Ayu harus pisahkan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran usaha. Begitu juga penerimaan pribadi dan penerimaan usaha. Walaupun ya mungkin ini Ayu kan masih pakai rekening sendiri nih, buka rekening yang satu lagi. Ya, misal kalau selama ini usaha Ayu masuk ke rekening pribadi, di situ juga Ayu buat jajan atau belanja, biar uang kos dan sebagainya. Sekarang Ayu buka rekening sendiri, pisahkan. Jadi kalau ada transaksi penjualan, pakai nomor rekening yang baru. Kalau ada transaksi pribadi, pakai rekening pribadi. Itu dulu, konsisten untuk tidak mencampur-adukan antara usaha dan kebutuhan pribadi. Supaya kelihatan kalau memang usaha kalian berkembang itu ya karena memang hasil dari usaha kalian. Kan ada kemungkinan kan mana tahu nih Ayu tiba-tiba dapat kiriman nih dari mamanya atau dapat hadiah nih, makin dan sebagainya. Ya, Ayu gunakan, Ayu ngerasa itu dari hasil usaha dia, padahal tidak. Atau usaha Ayu maju, tapi karena Ayu kurang cermat dalam memisahkan urusan usaha dan pribadi, dia nggak bikin investasi sama pengembangan tadi, dia pakai dana usahanya untuk pribadi. Padahal kalau usaha berkembang, keuntungan jangka panjang kan. Nah itu tadi, jadi mulai dari sekarang Ayu buka rekening, pisahkan ya rekeningnya yang dia buat buka rekening satu, fokus untuk usahanya. Nah itu sih sarannya. Itu sih, ada pertanyaan lagi?
ya. Oke, kita lanjut kas ya. Oke, kas itu posisinya di mana? Neraca atau laba rugi? Neraca. Kas posisinya di neraca, di paling atas. Kenapa di neraca di paling atas? Kenapa dia di paling atas sebenarnya? Kenapa dia di neraca dan posisinya di paling atas? Kas dan setara kas. Iya kan? Biasanya habis kas ada piutang. Habis itu dan lain sebagainya. Kenapa di paling atas? Kok nggak di bawah sini? Kas. Iya kan, dari awal belajar kan dari semester 1 belajar kas paling atas di neraca. Kenapa? Karena dia paling liquid. Dia paling cair. Masuk ke poinnya ini. Dia yang paling bisa berfungsi dalam 4 kegiatan bisnis. Ya, mau bayar utang, paling cair pakai kas. Ya, oke. Piutang bisa jadi kas. Nah, kalau mau bayar utang bisa nggak pakai piutang? Enggak kan? Kita harus berubah piutangnya jadi kas. Oke. Nah, di situ juga ada tugas terkait contoh-contoh soal terkait kas. Kebetulan waktu kita juga ada habis, nanti kalian kumpul ya beserta tugas yang tadi. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak, luar biasa kalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.